Salman Al-Farisi, dari penyembah api jadi sahabat Rasulullah. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki kisah hidup yang sangat menarik dan menginspirasi. Ia lahir di desa Ji, Isfahan, Persia, dari keluarga yang kaya dan berpengaruh. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian dan memiliki tanah yang luas. Salman sangat dicintai oleh ayahnya, sehingga ia tidak pernah diperbolehkan keluar rumah dan hanya diminta untuk menjaga api di kuil Majusi, agama yang dianut oleh keluarganya. Suatu hari, ketika ayahnya sibuk mengurus bangunan, ia menyuruh Salman untuk pergi ke tanahnya dan mengerjakan beberapa pekerjaan. Dalam perjalanan, Salman melewati sebuah gereja Nasrani dan mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Salman merasa penasaran dan tertarik dengan agama mereka, sehingga ia masuk ke dalam gereja dan tidak beranjak sampai matahari terbenam. Ia merasa bahwa agama Nasrani lebih baik dari agama Majusi yang ia anut. Ketika ia pulang ke rumah, ayahnya menanyai keberadaannya dan pekerjaan yang tidak ia kerjakan. Salman pun menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan di gereja. Ayahnya marah dan mengecam agama Nasrani, lalu merantai kaki Salman dan memenjarakannya di rumah. Namun, Salman tidak putus asa dan tetap ingin mencari kebenaran. Ia berhasil mengirim surat kepada orang-orang Nasrani dan meminta mereka untuk memberitahunya jika ada rombongan yang akan pergi ke Syam, tempat asal agama Nasrani. Tidak lama kemudian, Salman mendapat kabar bahwa ada rombongan yang akan berangkat ke Syam. Ia pun segera membebaskan diri dari rantai dan rumahnya, lalu bergabung dengan rombongan tersebut. Di Syam, ia bertemu dengan seorang pendeta yang dianggap sebagai orang yang paling alim di sana. Salman pun memutuskan untuk tinggal bersama pendeta itu dan belajar agama Nasrani darinya. Namun, Salman terkejut ketika ia mengetahui bahwa pendeta itu adalah orang yang munafik dan rakus. Ia mengumpulkan harta dari orang-orang miskin dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, tanpa membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Ketika pendeta itu meninggal, Salman mengungkapkan kebusukan dan kepalsuannya di depan orang banyak. Mereka pun marah dan menghukum mayat pendeta itu dengan melemparnya ke tempat pembuangan sampah. Salman kemudian mencari pendeta lain yang lebih baik dan jujur. Ia menemukan seorang pendeta tua yang saleh dan zuhud di kota Mosul. Salman pun tinggal bersamanya dan mengabdi kepadanya. Pendeta itu sangat menyayangi Salman dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Sebelum meninggal, pendeta itu menyarankan Salman untuk pergi ke kota Nusyabin dan mencari pendeta lain yang akan membimbingnya. Salman pun melakukan apa yang disarankan pendeta itu. Ia pergi ke Nusyabin dan bertemu dengan pendeta yang dimaksud. Pendeta itu juga sangat baik dan wara dalam beribadah. Salman pun mengikuti jejaknya dan belajar banyak darinya. Ketika pendeta itu hendak meninggal, ia memberitahu Salman bahwa tidak ada pendeta lain yang tersisa setelah dirinya, kecuali seorang pendeta di Amuriah. Ia juga memberitahu Salman bahwa saat itu adalah zaman akhir, dan akan segera muncul seorang nabi akhir zaman yang akan membawa agama yang hanif. Ia memberikan beberapa ciri-ciri nabi tersebut, yaitu, ia akan keluar dari tanah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Ia akan memiliki kep kenabian di antara kedua bahunya. Ia tidak akan makan sedekah, tetapi akan menerima hadiah. Ia akan memiliki umat yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa ia adalah utusan Allah. Pendeta itu menyarankan Salman untuk pergi menemui nabi tersebut jika ia mendengar kabarnya. Salman pun menghafal ciri-ciri nabi tersebut dan berjanji untuk mencarinya. Setelah pendeta itu meninggal, Salman pergi ke Amuriah dan bertemu dengan pendeta terakhir.
Pendeta itu juga seorang yang alim dan solih, tetapi ia memiliki beberapa murid yang membantunya. Salman pun bekerja untuk pendeta itu dan mengurus kebun kurma miliknya. Suatu hari, ada sekelompok orang Arab yang datang ke Amuria untuk berdagang. Salman memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta mereka membawanya ke tanah yang banyak ditumbuhi pohon kurma, yaitu tanah Arab, dengan imbalan beberapa pohon kurma yang ia miliki. Mereka pun menyetujuinya dan membawa Salman bersama mereka. Namun, ternyata mereka adalah orang-orang yang jahat dan tidak jujur. Mereka mengkhianati Salman dan menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi dari Bani Quraizah di Madinah. Salman pun terpaksa bekerja sebagai budak dan tidak bisa leluasa mencari nabi yang dicarinya. Ia hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Suatu ketika, Salman mendengar kabar bahwa ada seorang nabi yang datang ke Madinah dari Mekah. Ia pun merasa senang dan bersemangat, karena ia merasa bahwa itu adalah nabi yang ditunggu-tunggunya. Ia ingin segera menemui nabi tersebut dan memeriksa ciri-cirinya. Namun, ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai budak dan harus menuruti perintah tuannya. Salman pun mencari akal untuk bisa menemui nabi tersebut. Ia mendengar bahwa nabi tersebut akan menghadiri sebuah pesta pernikahan di salah satu kampung di Madinah. Ia pun mengambil beberapa kurma yang ia miliki dan pergi ke tempat pesta tersebut. Ia melihat nabi tersebut duduk di tengah-tengah orang banyak, dan dia mendekatinya sambil membawa kurma. Ia berkata, "Ini adalah sedekah untuk kalian. Semoga Allah memberkahi kalian." Kemudian ia meletakkan kurma di depan nabi tersebut. Nabi tersebut tidak memakan kurma itu, tetapi mempersilakan orang-orang di sekitarnya untuk memakannya. Salman pun merasa lega, karena ia ingat bahwa nabi tersebut tidak akan makan sedekah. Ia pun kembali ke tempat tuannya dan melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Salman mendengar bahwa nabi tersebut akan menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Ia pun mengambil beberapa kurma lagi dan pergi ke tempat pemakaman tersebut. Ia melihat nabi tersebut berdiri di samping kuburan, dan ia mendekatinya sambil membawa kurma. Ia berkata, "Ini adalah hadiah untuk kalian. Semoga Allah memberkahi kalian." Kemudian ia meletakkan kurma di depan nabi tersebut. Kali ini, nabi tersebut memakan sebagian kurma itu, dan sebagian lagi ia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Salman pun merasa senang, karena ia ingat bahwa nabi tersebut akan menerima hadiah. Ia pun kembali ke tempat tuannya dan melanjutkan pekerjaannya. Pada hari ketiga, Salman mendengar bahwa nabi tersebut akan menghadiri salat Jumat di masjid. Ia pun mengambil kesempatan ini untuk menemui nabi tersebut dan memeriksa ciri-ciri terakhirnya, yaitu kep kenabian di antara kedua bahunya. Ia pun pergi ke masjid dan melihat nabi tersebut sedang salat bersama para sahabatnya. Salman pun mencoba mendekati nabi tersebut dari belakang dan mencari celah untuk melihat punggungnya. Ia berharap untuk melihat kep kenabian yang menjadi tanda kenabian nabi tersebut. Namun, ia tidak bisa melihatnya, karena nabi tersebut mengenakan jubah yang menutupi punggungnya. Salman pun merasa kecewa dan bingung. Setelah salat selesai, nabi tersebut menoleh ke belakang dan melihat Salman yang berdiri di dekatnya. Ia pun tersenyum dan memanggil Salman untuk mendekat. Salman pun mendekat dan memberi salam kepada nabi tersebut. Nabi tersebut membalas salamnya dan bertanya, "Siapa namamu, dan dari mana asalmu?" Salman pun menjawab, "Namaku Salman, dan aku berasal dari Persia. Aku adalah seorang budak dari Bani Quraizah." Nabi tersebut pun berkata, "Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu apa yang kamu cari. Kamu adalah seorang pencari kebenaran, dan kamu telah berpindah agama dari Majusi ke Nasrani,
lalu ke Islam. Kamu juga telah mengikuti beberapa pendeta yang memberitahumu tentang aku dan ciri-ciriku. Kamu juga telah mencoba memeriksaku dengan kurma yang kamu bawa. Kamu tidak perlu khawatir, karena Allah telah memberimu petunjuk dan membawamu kepadaku. Aku adalah nabi yang kamu tunggu-tunggu dan aku memiliki cap kenabian di antara kedua bahunya. Salman pun terkejut dan terharu mendengar perkataan nabi tersebut. Ia merasa bahwa nabi tersebut benar-benar mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, dan bahwa nabi tersebut benar-benar adalah utusan Allah. Ia pun memeluk nabi tersebut dan menangis di dadanya. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah nabi yang aku cari selama ini, dan engkau adalah tujuan hidupku." Nabi tersebut pun memeluk Salman dan menghiburnya. Ia berkata, "Tenanglah, wahai Salman. Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Kamu adalah seorang sahabatku, dan kamu adalah seorang dari keluargaku. Kamu adalah Salman Al-Farisi, Salman dari Persia, Salman Al-Muhammadi, Salman dari keluarga Muhammad." Salman pun merasa bahagia dan bersyukur. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang ia cari. Ia pun bersumpah untuk setia kepada nabi tersebut dan mengikuti ajarannya. Ia juga berusaha untuk membebaskan diri dari perbudakan dengan membayar tebusan kepada tuannya. Nabi tersebut dan para sahabatnya pun membantu Salman untuk mengumpulkan uang dan barang yang dibutuhkan untuk menebus dirinya. Akhirnya, Salman berhasil membebaskan diri dan menjadi seorang Muslim yang merdeka. Salman pun mengabdikan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia menjadi seorang yang alim, zuhud, dan berani. Ia banyak berkontribusi dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaibiyah, Pembukaan Mekah, dan lain-lain. Ia juga menjadi salah satu penasehat Nabi tersebut dan salah satu ahli waris ilmunya. Ia juga menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi tersebut. Salman Al-Farisi adalah salah satu contoh terbaik dari seorang pencari kebenaran yang tidak pernah menyerah dan berputus asa. Ia adalah seorang yang rela mengorbankan segala sesuatu demi mencari dan mengikuti kebenaran. Ia adalah seorang yang menginspirasi kita untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah seorang yang patut kita teladani dan kita hormati. Demikianlah konten yang tentang kisah Salman Al-Farisi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Amin.